Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kumpulan kata-kata mutiara Hadraji Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih. Bagian ke-6, apa itu tabligh? Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, tabligh adalah seluruh sifat yang mewarnai kehidupan baginda Rasulullah dan sifat-sifat yang dibawa oleh beliau ketika berdakwah menyebarkan agama ini. Sifat yang paling utama adalah tidak menggunakan segala kemampuan kita untuk siapapun, kecuali untuk Allah. Dihasilkan sejauh mana hal ini dapat dihasilkan secara keseluruhan, maka hendaknya dibagi menjadi dua bagian. Ini yang harus digunakan untuk kebaikan, dan ini yang jangan digunakan untuk kemungkaran. Bagian ketujuh, cara menghindari dosa. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, menangislah kepada Allah dengan menganggap kebaikan-kebaikan kita adalah kesalahan. Niscaya pintu-pintu dosa akan tertutup. Segala kekuatan ibadah akan dihasilkan melalui doa. Apa yang dikehendaki dari tabligh, yaitu sifat setiap ahli tabligh hendaknya sesuai dengan sifat-sifat tabligh. Bagian ke-8, kebahagiaan itu datang dari Allah. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, pada saat ini, manusia memahami dan meyakini bahwa kebahagiaan itu akan tercapai melalui pertanian dan perkebunan. Tetapi Allah telah memelihara Nabi Ismail di tengah padang pasir yang tidak ada pertanian dan perkebunan. Sedangkan Allah telah menghancurkan kaum Sabak melalui sawah dan kebun mereka. Sekarang ini, penduduk dunia meyakini akan kekuatan militer. Padahal Allah telah menghancurkan Raja Abraha dan bala tentaranya melalui burung-burung ababil, yaitu untuk menetapkan bahwa keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah. Bagian ke-9, kebendaan adalah fana dan kudrat itu tidak fana. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, dunia dan segala isi serta bentuknya, mulai dari rumput sampai bom atom dan roket, juga seluruh kekuatan dan pemerintahan berada di bawah kudrat Allah. Benda-benda tersebut tidak dapat berbuat apapun, melainkan melalui kudrat ilahi. Allah berkuasa atas segalanya. Seluruh benda itu fana, sedangkan kudrat Allah tidak akan berubah dan kekal. Allah menciptakan kebendaan itu dan dapat menghancurkannya, dapat mensukseskannya, juga dapat menggagalkannya. Jelasnya, apapun kejadian bukanlah karena kebendaan, tetapi terjadi berdasarkan perintah Allah dan kudratnya. Bagian ke-10, apa yang dikehendaki dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah bahwa tanpa Allah segala sesuatu tidak akan terjadi dan semua makhluk bergantung kepadanya. Hanya Allah yang menciptakan dan semuanya dapat terjadi dan didapatkan dengan kuasanya. Kapankah keutamaan dan kemuliaannya akan mencerahi kita, yaitu jika kehidupan dan kebendaan kita dijalankan atas cara Muhammadur Rasulullah. Bagian ke-11, Allah berkuasa mutlak jika menghendaki suatu benda berpengaruh maka akan terwujud. Hadraji Maulana Rasulullah rahmatullah alaih berkata, Allah Maha Kuasa dapat menciptakan dari bentuk apapun menjadi benda yang dikehendakinya, atau dapat menciptakan dengan kudrat dan perintahnya dari tanpa bentuk sama sekali menjadi berbentuk benda. Dan Allah pun berkuasa untuk menunjukkan sifat suatu benda. Contohnya, jika dikehendakinya, air bisa menenggelamkan atau mengapungkan. Jika kehendaknya, api bisa membakar atau tidak dapat membakar. Jika dikehendakinya, dengan makan perut bisa kenyang atau tidak kenyang. Jika dikehendakinya, dapat memberikan kehidupan dengan asbab atau tanpa asbab. Dan sebaliknya, dapat memberikan kematian dengan asbab ataupun tanpa asbab. Bagian ke-12, nilai sebesar apapun kekuatan di sisi Allah. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah berkata, mulailah kalian membina dengan bertauladankan sunnah baginda Rasulullah. Sebanyak mana kalian membinanya, maka kalian akan bahagia. Dan siapapun yang enggan membina sunnah Rasulullah,
atau menghalangi orang yang berusaha atas sunnah Rasulullah, maka Allah akan hancurkannya seperti kulit telur yang dihancurkan. Kekuatan besar yang kalian katakan di sisi Allah nilainya adalah seperti sarang laba-laba, bahkan sama pun tidak. Di dunia ini, dikarenakan tidak adanya ketaatan dan kesucian pada diri manusia, sehingga menimbulkan banyak sarang laba-laba yang besar. Sejarah membuktikan bahwa ketika datang usaha Rasulullah, maka telah membawa ke arah generasi yang suci, sehingga Allah mengirimkan satu sapu yang membersihkan sarang-sarang Romawi dan Parsi. Seperti itulah yang akan terjadi pada Amerika dan Rusia. Alhamdulillah, apa yang kita dengar terkesankan dalam hati dan insya Allah kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.